Nih teman-teman, kita mau cek ya di apiari. Cuman sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ini suasana malam di apiari The Doctor ya teman-teman. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk barudak kicau ya. Sekarang kita lagi ada di apiari The Doctor nih. Untuk menikmati suasana malam, mungkin sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama pemilik apiari. Dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Om Munyil gimana desainer? Sehat selalu. Sehat alhamdulillah. Tadi juga habis kerja nih, lagi ngeberesin project. Nah, ini untuk project pembuatan taman ya. Depan. Taman di depan apiari. Ih, deui cai. Kopinya. Kopi kurang kopi. Aku nggak dianggap sama sekali. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dijelasin sama pemilik apiari ya. Ini tamannya konsepnya seperti apa gitu. Wah, Gimana dok? Ini kira-kira konsepnya? ya konsep taman yang ada di depan apiari ini mah sifatnya sesamahan. Buat barudak kicau semua ya, ini mah bukan aman ya, bukan aman. Ini Bukan mah manas-manasin. sifatnya sesemahan untuk menghilangkan penat. Kalau biasanya kan Kalau ada banyak silakan aja ikuti gitu. kalau biasanya pulang ke rumah itu suka off-road kalau ya, karena memang kondisi fisiknya sekarang udah gak memungkinkan juga, banyak keluhan gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan sebuah hutan yang suka kita kunjungi ada di belakang rumah kita gitu, jadi nggak terlalu jauh untuk menikmati suasana hutan. Harapannya sih ke depan seperti itu, cuman ya kita prosesnya bertahap, satu demi satu, tanam dulu tanamannya, terus ornamen bebatuan ataupun unsur-unsur yang lainnya yang memang mungkin nanti ada di dalam hutan juga kita tiru lah semirip mungkin suasana yang ada di hutan, ya mirip-mirip lah. Ya kebetulan di sini juga ada arsiteknya, desainer pulang dari, sengaja sama saya didatangkan, pulang dari Jakarta. Pulang kata saya tuh, ini ada proyek kecil-kecilan. Ya kebetulan beliau juga memang basicnya basic orang-orang di alam gitu, pecinta alam. Ya. Jadi kalau misalkan dibawa kerja yang sifatnya berbau hutan, berbau alam, ya panas terik, mau hujan juga hajar terus, gaspol terus. Tadinya juga Gitu. satu frekuensi gitu, sama-sama menyalurkan hobi, tadinya hobinya ke alam, kita kembali lagi ke alam. Nah, untuk ini saya lihat bebatuan seperti ini mungkin dapat dari mana ini dok? Kalau ini kebetulan batu dari kali Didatangkan langsung dari daerah Cikaso, dari pinggir sungai Cikaso. Jadi lebih kelihatan alami ya. Nantinya lebih kelihatan alami. Kebetulan kalau yang sudah dipasang ini hanya sebagai ini aja, peta aja, hanya sebagai gambaran. Mungkin nanti mau ditambahin oleh batu-batu yang agak besarnya juga, biar kelihatannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pipi gitu, menengah lah. Jadi macam-macam jenis bebatuan pun mungkin nanti ditanam sedemikian rupa, ditata sama Bang Unyil, biar kelihatannya nanti
seolah-olah gitu, Kayak di seolah-olah alam. kita itu berada di sekitar hutan gitu. Dan untuk pepohonannya nih di area taman ini mungkin yang lebih bagus atau untuk teman-teman yang nanti mau bikin taman juga nih Dok ya, apa aja nih kira-kira nih pohonnya nih? Pohon-pohon kebetulan kalau kita kan konsepnya mau menciptakan suasana hutan. Jadi pohon-pohon yang memang ciri khas ada di hutan yang memang lembab, apalagi hutan yang tidak tembus sinar matahari ke bawah. Ya kan, seperti tanaman-tanaman pakis, tanaman lumut, kayak tanaman-tanaman seperti talas yang kayak gitu, tanaman kaladi yang kayak gitu, kadaka bagus ya bagus. Jadi suasananya nanti terasa di hutan gitu. Apalagi kan kita konsepnya kalau misalkan kita masuk dari depan ke wilayah ini sambil disambut oleh suara kicauan burung yang ada di dalam apiari ini yang di belakang, ya menambah teman-teman barudak kicau juga nanti Pokoknya dunia serasa milik berdua. Desainernya juga nih benar-benar apa namanya ahli berarti ya Dok ya. Bukan ahli sih, tapi mengikuti requestnya. Ini kalau konsumennya requestnya pohon ini ya kita siapkan sebisa mungkin pohon ini, kecuali ada yang peminatnya mungkin konsumen pohon yang pohon dari sana apa fokus yang lain apa palem-palem kita siapkan. Mungkin ini kan permintaannya sesuai yang minta, pohon pakis ya saya siapkan pakis. Ini pakis ini didatangkan langsung dari Segaranten. Dari Segaranten ya, main jauh perjalanannya juga ya, lumayan jauh. Mati ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti mau main ke sini boleh berarti Dok ya. Boleh banget. Ada istilahnya Ya, undangan buat khusus lah nambah mungkin gitu, nambah silaturahmi. Intinya silaturahmi ya. Untuk masalah kesananya mungkin lebih privasi lagi. Di sampai ini Dok. Siap, enggak. Goreng ulen acan asak sih kan. Aduh, goreng ulen. Pangaresep Bang Ewok biasa nongol. Udah ngopi we lah. Senang di komunitas tuh banyak kenalan. Kemarin juga ada yang berkomentar kaitan tentang masalah ternak burung, seputar burung murai batu. Baru-baru ini kan banyak ya yang ternak, yang ternak untuk wilayah, jangankan wilayah di luar Pajampangan, di dalam wilayah Pajampangan pun mungkin yang kita tahu lebih dari beberapa orang yang puluhan lah gitu. Kalau misalkan satu orang bisa menghasilkan per bulan 5 ekor, kalau puluhan udah berapa bisa dikalikan. Nah, pertanyaannya kemarin untuk ternak burung murai katanya untuk 2024 ke depan mah kayaknya udah bukan lagi sesuatu hal yang bisa diharapkan katanya. Kaitannya mungkin dengan nilai ekonomi ya. Dengan nilai ekonomi. Ya. Untuk saya pribadi dengan pertanyaan seperti itu, Jawaban nih kira-kira jawaban dokter gimana? Jawaban saya karena memang konsepnya saya tadinya juga hobi ya. Bicara hobi itu jangankan barang-barang yang memang sifatnya standar harga pasaran, di atas standar harga pasaran pun ya kalau yang namanya hobi kita sikat gitu ya. Begitupun dengan kisah tentang ternak murai batu, karena kita sifatnya hobi, bukan tok melulu untuk ternak ya, untuk menghasilkan income dari ternak. Kalau saya pribadi sih ya mau di sini memang disiapkan burung murai yang ada betinanya, ada jantannya, yang mau
bertelur dan berkembang biak ya alhamdulillah, nggak pun juga nggak jadi masalah karena kita memang sifatnya hobi untuk mengoleksi burung-burung yang kita nikmatin juga kan suaranya, keindahan kayak bukan nominalnya. keindahan kayak tadi saat kita ngasih pakan burung pada nyamperin, ya itu merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Nikmat ya. Satu tingkat di atas bahagia. Oke ya, mantap. Terbaik di atas yang terbaik. Nah, gitu. Mungkin untuk prediksinya juga ya Om, dari berbicara nominal ya ataupun harga nih ternak murai batu, kira-kira prediksi Om Dokter nih, apakah mungkin akan stabil sesuai di harga pasaran atau mungkin lebih rendah, lebih murah, mungkin gak ada harganya juga ya? Prediksinya gimana nih kira-kira? Kalau dari sudut pandang yang saya tahu ya tentang masalah kicau, itu kembali lagi ke kualitas burung. Karena dulu pun saya juga suka main kegantangan juga, cuman karena ya satu dan lain hal mungkin teman-teman absen dulu ya, baru kicau juga paham lah, satu dan lain hal absen dulu ya, si bungsu yang menghilang bisa dikatakan seperti itu ya. Tadi ya. ketemu juga sama Om Pelis tadi. Oh gitu ya, Ngobrol-ngobrol juga ya, pokoknya nantilah kita siap kelapang lagi pokoknya gitu ya. Terus tentang murai itu bicara tentang kualitas ya, kalau memang kualitasnya bagus, apalagi kita pemain gantangan di lapangan ya, kalau kualitasnya bagus ya nggak ada masalah mau disaingin beberapa anakan murai yang ada di sekeliling kita pun, kalau kualitasnya bagus ya tetap kita nominalnya juga. Iya, nominalnya juga kita berani bayar mahal. Siapapun juga kalau teman-teman kicau yang melihatnya ke situ tidak ada masalah, tidak ada istilah harganya akan ngedrop, harganya akan jatuh. Nggak seperti itu juga sih. Buat barudak Utama kualitas ya, ya buat barudak juga yang baru mulai gitu, barudak kicau yang baru mulai berminat untuk ternak murai, jangan patah semangat, lanjutkan saja, lanjutkan saja karena kan kita sifatnya juga tadi berangkat dari yang tadi ya. Betul. Jadi sekalipun harganya di pasaran anjlok ya, kita kan ada fungsi lain ke ke penangkarannya itu, nanti pelestarian, jangan sampai banyak diperjualbelikan di pasaran ya, sementara di habitat alamnya juga habis ya. Betul. Nah begitu teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai ternak murai batu ataupun yang lainnya jadi jangan patah semangat, pokoknya harus terus berkarya melestarikan burung-burung kicau, terutama memang sekarang yang lagi rame itu Dok, ciblek gitu sekarang itu. Betul. Emang kalau dulu kan jangankan di hutan gitu ya, belakang rumah juga udah banyak ya kalau dulu itu. Singkong juga banyak ya. Sekarang udah langka. Nah itu sekarang udah langka juga gitu. Mungkin di sini di apiari The Doctor ini udah ada juga ya, udah ada sepasang ya. Mungkin harapannya lebih bisa berkembang biak ya, amin. Terus juga nanti kalau misalkan udah banyak mungkin bisa dilepas liarkan juga ya. Cuman ya jangan jauh-jauh lah bisa newah bahaya gitu. Pengalaman burung ciblek itu pernah dulu ada pengalaman. Saya kan kemarin pernah main ke pasar Pramuka ya, harapannya sih salah satunya untuk komisi apiari ini tuh pengen burung ciblek lah minimal sepasang gitu, ada yang sudah siap produksi. Ternyata seberapa lantai dan segudang objokan yang ada di pasar Pramuka, pasar burung Pramuka
hanya menemukan 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor. Itu pun ciblek yang memang sama yang punya kiosnya juga ciblek di apa namanya? Buat masteran. Buat masteran ya, nggak dijual. Nggak dijual. Di pusatnya juga enggak. Itu di pusatnya ya. Ya, segala macam burungan di sana ada di pasar pramuka. Kita Emang nyari untuk ciblek ciblek yang memang biasanya di kita juga banyak Nah. ya di sekitar rumah. Cuman nemuin 4, nggak tahu memang nggak ada stoknya, belum datang atau kan memang ya pemasoknya juga sudah susah nyari ciblek di alam, nggak tahu. Tapi mungkin kemarin nanyain juga nggak kira-kira untuk harganya gitu si ciblek tersebut kemarin di sana. Ciblek tersebut yang semi, kebetulan yang semi nggak nemu yang kapas, di atas 650.000 Per ekor per ekor. 650.000 di sana itu. di sana. Benar-benar berarti ya. Benar. Langka atau bisa dibilang punah juga berarti Ya, ya. hampir punah, Hampir punah, hampir ya. punah. Makanya di sini di apiari Kalau ciblek gunung masih Masih- ada lah, masih ada. di beberapa kios masih ada stok. Di tiap kios mungkin juga ada ciblek gunung. nggak ngambil tapi kemarin nggak. Nah, saya ambil. Ciblek sawah berarti ya ini. Bukan target. Target tujuan. Nah mungkin Om Unyil nih bisa ngejelasin sebentar nih untuk konsep ini, mungkin desainernya kan Om Unyil. Kira-kira berapa lama nih kira-kira nih sampai jadi dari awal nih perkiraan Om Unyil? Paling kalau konsep minimalis kayak gini paling 2 hari udah selesai. 2 hari. 2 hari itu pun tergantung peta konsep apa ya, Dari kemauan yang punya. yang punya mungkin ya. Tergantung budget sih, kembali ke budget gitu. Oh maksudnya apa arsitek mungkin Iya. apa peta gitu ya. Petanya kalau desainnya mengikuti luasnya, mungkin luasnya ini kan nggak begitu luas, Berapa ini luasnya kira? paling kurang lebih sama sama luas kayak ya. hari ini gedenya. 54 meter lah ya persegi berarti ya kurang lebih. Paling 2 hari, 4 hari itu sama bahannya nyiapin bahan. 4 hari sama nyiapin bahan. Nyiapin bahan. Finishing sampai 4 hari 4 berarti hari dari awal ya. Ya, ini baru 1 hari pengerjaan udah Udah kelihatan lah. kelihatan gitu. Dan besok kan mau tidak mau harus beres. Saya juga mau check out lagi ke Jakarta. Check out lagi ke Jakarta. Waduh. Buru-buru ini konsepnya. Buru-buru juga ya ini ya. Aduh, mantap. Itu Minimalis. yang bikin apa namanya? Apa namanya itu teh di Jakarta teh? Megateng. Itu siapa itu? Mau bercanda. Oh, bukan itu. Bercanda orang lah. Proyek Megateng. Itu PKT. Itu proyek orang. Banyak orang gitu ya. Nah, Bercanda. ini Dok saya lihat apa namanya ini kayak ban ya ini ya. Ya, ban bekas. Nah, Ban bekas. gimana Daripada ceritanya? dibuang, daripada dibakar lebih baik pakai ini aja buat Dimanfaatin nongkrong. aja buat kita nongkrong. Jadi memanfaatkan Ya, ya. barang-barang yang ada lah. Unik ya. Unik. Itulah kelebihan Bang Unyil. Wah, benar. Bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Jadi buat teman-teman baru udah kicau yang punya niat untuk buat apiari atau bikin taman yang memang sifatnya natural, alami, ya yang gaya-gaya mirip-mirip hutan lah gitu ya, mirip-mirip ke hutan. Ya. Silahkan aja Sebetulnya hubungi sih ke Bang Unyil. Bukan basic sih untuk jenis di terjadi tanaman ini ada basic juga. Nah, otodidak sebetulnya. Oh, otodidak. Iya, otodidak. Emang awalnya di mana? Oh, Ya Maksudnya? sama kayak dokter hobinya di bonsai juga mungkin satu frekuensi ketika kita dapat proyek untuk tanaman langsung terinspirasi kita gitu langsung berarti ya. terinspirasi gitu. Nggak ada gambaran gimana nggak ada pola dulu langsung aja. Otodidak. Nggak ada apa-apa ini tanya gini udah gini sesuai. Nah, teman-teman ya. Jadi yang ngerjain ini semua itu dari mulai taman terus apiari ya dalam ininya apa namanya?
di dalamnya. Tuh desainernya Om Unyi. Dibantu juga ada orang. Oh iya, sama temennya juga ya. Bang Dadang. Bang Dadang. Mana Bang Dadang nih? Bang Dadang. Mungkin untuk daerah Pajamang mungkin untuk bahan-bahannya sangat mendukung, sangat melimpah. Tinggal kita ada kemauan, di situ kita ada jalan. Perjuangan dan doa. Perjuangan dan Di belakang mobil truk. perjuangan dan doa. Daripada diam di rumah ngumet gitu, sering nge-wik-wik. Nah teman-teman, kita rehat dulu ya sejenak. Ini teh mau ikut nih, Kita lihat mau apa dulu. gimana ini? Anak kecil mah segini udah tidur. Ah belum tidur. Ah tidur dulu ah, yuk tidur.